Di jantung Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, berdirilah sebuah gunung yang agung bernama Mutis. Bagi orang-orang Molo dan masyarakat Timor pada umumnya, Mutis bukan sekadar tumpukan tanah dan batu yang menjulang ke langit. Ia adalah Mama, ibu yang menyusui pulau ini dengan air kehidupan yang tak pernah kering. Namun, di balik keindahan hutan bonsai raksasa dan kabut tebal yang menyelimutinya, tersimpan sebuah rahasia tua. Ada aturan tak tertulis yang disebut lidak. Sebuah larangan keras untuk memasuki area suci di puncaknya tanpa tujuan yang mulia. Alkisah, ada seorang pemuda bernama Neno. Neno adalah tipe anak muda yang pemberani, tangkas, namun sedikit keras kepala. Ia sering mendengar cerita dari kakeknya bahwa puncak Mutis adalah tempat berkumpulnya para Usif atau raja-raja Timor terdahulu. Konon, arwah para raja dari Sonbai, Amphoang, hingga Amanuban sering menggelar pertemuan agung di sana untuk menjaga kesejahteraan pulau. Namun bagi Neno, itu hanyalah cerita pengantar tidur agar anak-anak tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Suatu sore, didorong oleh keinginan untuk membuktikan keberaniannya, dan sedikit rasa penasaran akan sarang lebah madu yang katanya melimpah di dekat puncak, Neno memutuskan untuk mendaki. Ia mengabaikan batas batu yang disusun para leluhur sebagai tanda area terlarang. Dengan langkah mantap, ia menembus kabut yang mulai turun. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Namun, semakin tinggi Neno melangkah, suasana hutan berubah drastis. Suara burung-burung yang biasanya riuh mendadak lenyap. Angin berhenti berdesir. Hutan ampupu dengan batang-batang pohonnya yang kemerahan dan berliuk-liuk tampak seperti patung-patung penjaga yang membeku. Keheningan di sana begitu pekat, sampai-sampai Neno bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, langkah Neno terhenti. Dari balik tirai kabut tebal di depannya, terdengar suara gumaman yang rendah dan berirama. Itu bukan suara angin, melainkan seperti suara ribuan orang yang sedang mendaraskan syair adat Natoni, tuturan penyambutan tamu agung yang penuh wibawa. Bulu kuduk Neno meremang. Ia sadar, ia tidak sendirian di sana. Dengan hati-hati, Neno bersembunyi di balik batang pohon besar yang tumbang. Matanya terbelalak melihat pemandangan di tanah lapang dekat puncak. Kabut di sana tidak bergerak liar, melainkan berputar perlahan membentuk siluet bayangan orang-orang bertubuh tinggi besar. Mereka duduk melingkar, mengenakan selimut tenun dengan motif-motif kuno yang indah, memancarkan kewibawaan yang membuat lutut siapapun gemetar. Neno menahan napas. Ia menyadari bahwa legenda itu benar. Itu adalah musyawarah para leluhur. Namun, apa yang mereka bicarakan bukanlah tentang perang atau perebutan kekuasaan. Suara yang bergema di kepala Neno justru terdengar penuh kekhawatiran. Saudaraku, terdengar satu suara berat yang berwibawa, seolah mewakili raja dari wilayah hilir. Air di sungai kami mulai surut. Anak cucu kita di bawah sana mulai lupa cara berterima kasih pada tanah. Mereka menebang pohon penjaga mata air demi keuntungan sesaat. Sosok lain menanggapi dengan nada sedih. Jika hutan di badan gunung ini rusak, kita tidak akan punya rumah lagi untuk bermusyawarah. Dan jika kita pergi, siapa yang akan memanggil hujan untuk ladang jagung mereka? Pulau ini akan kering dan menangis. Neno terpaku. Rasa malu yang hebat tiba-tiba menyergap dadanya. Ia datang ke tempat suci itu hanya untuk mencari madu, demi kepuasan perutnya sendiri, sementara para leluhur yang sudah tiada itu masih sibuk memikirkan nasib anak cucu dan kelestarian alam. Neno merasa sangat kecil. Ia merasa telah menjadi tamu yang tidak sopan di rumah orang yang paling dihormati. Tanpa sengaja, kaki Neno menginjak ranting kering. Bunyi, krak, yang tajam memecah keheningan suci itu. Seketika, lantunan syair berhenti. Hening mencekam. Kabut bergejolak, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyapu area itu. Neno tahu, keberadaannya telah diketahui. Ia bisa saja lari, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Dalam ketakutannya, Neno teringat pesan kakeknya, orang Timor tidak menyelesaikan masalah dengan lari, tapi dengan duduk rendah hati dan menyuguhkan tanda persaudaraan. Alih-alih kabur, Neno memberanikan diri keluar dari persembunyiannya. Dengan tangan gemetar, ia tidak mengeluarkan senjata, melainkan merogoh tas anyamannya. Ia mengeluarkan Oko Mama, tempat sirih pinang miliknya. Perlahan, Neno berlutut di atas tanah yang lembab, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan meletakkan sirih pinang itu di atas sebuah batu datar sebagai tanda permohonan maaf dan penghormatan tertinggi. Ampunkan kelancangan hamba, wahai para penjaga tanah Timor, ucap Neno dengan suara bergetar namun tulus. Hamba adalah anak yang lupa jalan. Hamba datang dengan niat mengambil, padahal seharusnya hamba datang untuk menjaga.
Angin hangat tiba-tiba berhembus, menyapu rasa dingin yang tadi mencekam. Sebuah suara lembut, namun tegas, terdengar berbisik di telinga Neno, seolah dibawa oleh angin gunung. "Pulanglah, nak, kabarkan pada orang-orang di lembah. Gunung ini dipagari larangan bukan karena kami pelit, tapi karena gunung ini adalah ibu. Jika kalian melukai ibu kalian sendiri, dari mana kalian akan minum? Jaga hutan ini, maka kami akan menjaga hidup kalian." Ketika Neno berani mengangkat wajahnya, bayangan para raja itu telah sirna. Hutan kembali sunyi, hanya menyisakan aroma harum cendana dan sirih pinang yang samar. Neno turun dari Gunung Mutis dengan tubuh yang lemas namun jiwa yang baru. Ia tidak membawa pulang madu setetes pun, tapi ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah kesadaran. Sejak hari itu, Neno berubah. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang meremehkan adat. Ia tumbuh menjadi penjaga hutan yang paling setia. Ia menceritakan kisahnya kepada setiap orang, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa melestarikan alam adalah cara menghormati leluhur. Dan hingga hari ini, masyarakat di sekitar Gunung Mutis masih memegang teguh kepercayaan itu. Mereka percaya, saat kabut tebal turun memeluk puncak gunung, itu tandanya para raja sedang berkumpul, berdiskusi menjaga keseimbangan alam. Tugas manusia hanyalah merawat rumah tersebut agar air kehidupan terus mengalir selamanya.